Selasa pagi kita review IP kita satu minggu ke belakang ya. Saya info dulu, hari ini ada satu kontainer combine. Untuk in transit ada 5 kontainer yang akan dooring di posisi PPA-nya tanggal 6 dan 8, berarti satu minggu ke depan ya. Ada kalau dooring yang sudah standar hari ini satu kontainer, besok satu kontainer lagi untuk Etna sama Amar pertama, dan nanti selanjutnya masih ada 3 kontainer lagi ya. Oke, saya mulai video kita satu minggu ke belakang. Yang pertama melakukan proses bongkar inbound standar dooring H+1 100%. Kemudian melakukan GR inbound H+0 barang dibongkar di gudang 100%. Kemudian melakukan proses video invoice satu harian yang sudah dikirim H+0 100%. Kemudian melakukan proses penginputan retur DC dan CAM maksimal H+1 98%. Kemudian mengembalikan densan dan dokumen lainnya lengkap dan akurat ke gudang. Idarnya 95%, Pani 99%, Apri 100%, Sapri 98%, Adi 99%, Wahyu 99%, Sabtu 96%, Isman 100%. Kemudian melakukan pengiriman dan surat jalan Silopendi, ini dari 100%, Pani 99%, Apri 100%, Sapri 98%, Adi 99%, Wahyu 99%, Sabtu 96%, Isman 100%. Kemudian melakukan proses video invoice surat jalan Pandito, ini dari 100%, Pani 100%, Apri 100%, Sapri 100%, Adi 100%, Wahyu 100%, Sabtu 100%, Yusman 100%. Kemudian melakukan stok NED ke 240. Sebentar ya, ini yang Pandito saya ada bahas sedikit ya soal yang kemarin yang saya info gitu, yang Pandito kesalahan administrasi itu tidak boleh ya, tidak ada di IP kita, hanya tolak toko, salah ikut kayu ya, kalaupun tidak order betul-betul tidak order salah packing ya, tidak ada kesalahan administrasi di case yang bulan ini ya, dan yang di bulan lalu ada yang dibatalkan inkaso ya, pada saat barang sudah naik itu kita tidak boleh salah administrasi ya. Terus kemudian salah input, kemudian kemarin juga ada yang PO nya sudah expire ya, jangan dikasih reset PO expire ya, itu kita yang kena semua ya. Kemudian melakukan stok NED ke 240 dan menyampaikan report ke BP2, ini 100%. Terus melakukan sampling stok by batch minimal 6 kali per hari, ini Firman 100%, Irwandi 100%, Saiful 100%, Sahru 100%, Umardi 100%, Zulkifli 100%. Dan melakukan picking 100% akurat fisik dokumen, ini Firman 100%, Irwandi 95%, Saiful 100%, Sahru 100%, Umardi 100%, Zulkifli 100%, Dahlan 100%, Sakir 100%. Untuk eksekusi picking 1 bulan ya, Firman 1490, Irwandi 1330, Saiful 1610, Sahru 1280, Umardin 1105, Zulkifli 1690, Dahlan 1260, Sakir 1385. Yaitu KPI kita satu minggu ke belakang. Tempo juga hari Kamis ini kita ada datang audit Mars ya, di gudang siap-siap ya, nanti mereka akan cek apakah kelayakannya barangnya disimpan di sini Mars ya. Jadi kita bukan hanya fokus Mars karena pelayanan sama seperti biasa. Saya bacakan listnya ya, list yang akan diaudit Mars secara garis besar umum. GWP ya, GWP yang paling pokok ini dilarang makan minum di gudang. Ini sudah jelas ya, jangan sampai ada yang di belakang itu makan minum di gudang, ini fatal ya.
makan minum di gudang. Pengeluaran harus depo, tidak ada genangan air, tidak ada zat kimia yang disimpan di dalam gudang. Jadi yang simpan minyak tanah di dalam, ya, jangan sampai ini dari dulu ya. Jadi kesadarannya ya, tidak diperbolehkan debu di produk. Ya, jadi bukan hanya tanggung jawab cleaning service, ini tanggung jawab semua yang pegang gudang. Ya, pastikan debu tidak menjadi penilaian dari audit Mars hari Kamis datang. Ya. Terus genangan air tidak diperbolehkan. Selebihnya maintenance gudang. Ya, apa yang kita kerjakan berdasarkan apa yang kita tahu ya. Listnya saya sudah bagi di grup, tolong dibaca, itu akan diaudit. Mereka akan kontrol semua penyimpanan PS sama penyimpanan produk mereka. Ya, tolong jadi perhatian kita semua ya. Saya kira itu dari saya, Pak, yang ingin disampaikan. Tambahkan sedikit ya, evaluasi kita 1 bulan kemarin ya, bulan Juli ya. Kalau lihat dari data sistem terkait dengan service level, terutama sanitation ya, masih banyak masih terus berulang ya proses kesalahan proses di internal kita ya. Masalah picking itu masih selalu muncul ya, masih muncul di bulan Juli kemarin ya. Masih banyak SKSPU yang salah picking, terutama produk common ya. Pertama masalah juga dari report itu produk NDD yang terkirim ke toko ya. Saya tahu apakah yang fisiknya NDD atau salah ini transaction. Terus juga salah pengisian transaksi yang tadi ya, yang masalah administrasi DO ya. Terus itu bisa digunakan, tapi gunakan pada tempatnya ya. Itu kalian seperti itu dalam kondisi apa ya? Mau tahu dulu sih. Dan hasil bisa seperti itu. Kita mau tahu apa benar harus kesulitan atau seperti apa sih? Di bulan Juli kemarin ada riset tentang ini, namanya OneCoin. Ada yang kasih riset itu masalah administrasi TODO itu yang isi siapa sih dan dasarnya apa sih ngisi itu? SGN kayaknya produk OneCoin. Tapi ada di panitia itu misi itu karena apa ya? Tentunya seperti apa sih di sana sih? Double barang, Pak. Barang yang sama. Ya bukan berarti kok masalah administrasi dong. Harusnya itu apa namanya? Double input kah atau ini? Karena ini harinya keluar, Pak. Besok hari keluar. Iya, terus itu harusnya nanti berikutnya harusnya jangan kasih desain itu masalah administrasi kayak bukan itu ya. Bukan saya Pandito itu hari, Pak Adi sendiri yang Pandito. Saya juga tidak tahu kalau bukan, ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita hanya ingin evaluasi agar ke depannya kita bisa lebih bagus lagi ya. Ya, jadi makanya kalau tadi kan hari ini kita ada lagi dan tolak, berarti jangan kasih desain itu ya. Tapi double input atau kalau input SKU mungkin seperti itu ya, jangan masalah administrasi ya. Gitu. Atau juga tadi yang itu apa namanya produk NDD ya, hati-hati ya. Pas bisa isi itu tapi barangnya memang kondisi NDD ya. Itu hari saya sudah minta Pak Hasan agar kriteria produk NDD baik, layak jual, expire, kalau di print banyak-banyak kasih ke semua.
Jadi semua tahu, leader juga perlu itu dapat pilihan itu. Jadi mereka bisa saat kirim toko kriteria NED, saat barang yang seperti itu maka harus di resign NED. Tapi kalau kriterianya masih di atas NED, masih layak jual dan tanpa tolak, berarti itu masuk tidak standar produk. Kalau kayak apa namanya itu SAT Mini, Indomaret atau lain lah. Kalau dia bilang wah saya minimal produk yang saya terima minimal ED sekian, tapi di kita masih masuk standar belum NED, nah itu bisa resign, itu tidak standar produk ya. Dan kalau memang NED produknya dikirim ke toko ya harus kasih resign NED, ya artinya ada salah proses di gudang ya. Gitu. Terus juga ini ya selalu muncul reason ini ya, apa namanya, produk diterima rusak, itu selalu jadi masalah klasik itu ya, tidak pernah ada habisnya, sama seperti salah picking itu ya. Nah itu mereka berantai itu mulai dari awal saat namanya sortir turun kontainer ya, terus bagaimana di dalam, terus bagaimana proses picking, bagaimana penyimpanan dan penyusunan produk di atas mobil, itu berantai itu yang bisa mengakibatkan produk rusak ya. Bisa jadi saat apa namanya bongkar kontainer sudah rusak tapi kita tidak sortir segala macam. Bisa jadi saat disimpan di gudang tidak disimpan baik-baik sehingga produknya rusak. Bisa juga saat picking, loading dan apa namanya penyusunan di diapernya di mobil ya, mengakibatkan produk rusak. Jadi ini adalah satu proses satu siklus di gudang ya, jadi harus saling ini ya. Nah kita harus minimalkan kalau bisa tidak ada lagi namanya produk rusak ya di gudang ya. Di SOP juga sudah diatur bahwa untuk produk yang rusak, barang yang rusak di gudang itu adalah menjadi tanggung jawab PIC gudang ya. Jadi itu, jadi sangat diharapkan itu UPD dari slot barang baik dalam kondisi rusak ya, yang harus diperhatikan. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ini awal bulan Agustus, jadi saya harap ada perbaikan proses dan hasil di bulan Agustus ini dari bulan-bulan sebelumnya ya, karena masalah kasih kita selalu itu terus ya, salah picking lah, bahan rusak lah, segala macam, salah hasil riset segala macam ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita semua perbaiki ya, bagaimana kita berkeinginan ya dan mempunyai namanya semangat yang sama agar kita bisa lebih bagus lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Nah terus terkait tadi yang audit GWP Mars ya, saya kira saya tidak perlu terlalu apa namanya, karena semua sudah tahu apa-apa dan harusnya sih tidak ada atau ada audit ya, proses kita harus tetap sama ya. Proses kita harus sesuai dengan standar-standar GWP. Nah, kalian kembalikan kita di masing-masing. Ya, setiap hari sudah standar GWP belum ya. GWP bukan hanya kebersihan tapi juga proses penyimpanan, penerimaan, terus juga maintenance parts, dan segala macam ya, akurasi stok ya, sampai proses OPD dan pemusnahan ya. Jadi kalau bahkan segera berbenah, kita sudah lewat dari satu semester ya, masuk di bulan kedua semester 2 ya, tidak terasa nanti masuk dan tahun lagi ya. Kita harapkan ada progres perbaikan dari tahun lalu kan di tahun ini ya. Ya saya kira dari saya cukup ya. Dari Farid ya, riset ya, kalau ragu-ragu bisa telepon saya atau Sapar, Sadam atau Sabda ya. Jadi pengalaman ya, apa yang harus real ya, kalau ragu-ragu telepon aja. Ada tim berikutnya ada yang mau disampaikan? Chris, ada yang mau disampaikan? Masalah wayar bisa airnya itu kan biasa ada terima satu karton, cuma dalam satu karton biasanya 3 pieces. Itu isinya bagaimana? Kenapa? Wayar. Saya kan bawa satu karton, tapi dia terima cuma 3 pieces, setengah diambil. Itu biasanya saya kasih bahan apa atau? Karena itu kalau kelebihan kan ada, kalau kelebihan itu ya di Padilo ya, ada ya. Balas sebagian tapi Memang tidak ada lagi. Ya ada lagi.
pilihan di belakang. Saya ambil, saya kalangan doang, saya. Iya, kita aja sih kalau ada sih. Nah, kalau hyper kan sering gitu apa namanya, klien terutama yang hyper ya, dia bila tidak standar produk, hati-hati aja sampai kasih riset NED ya. NED boleh, yang penting produknya memang NED. Makanya itu bahasan penting itu tolong segera bagi-bagian itu yang apa namanya standar itu umur produk per prinsipal ya, menjelaskan oh kriteria ini namanya NED, ini sudah belum NED segala macam. Jadi teman-teman juga bisa itu lakukan dari situ untuk pengisian objeksi tolak-tolakan ya. Ada lagi? Ya, udah. Oke, saya kira untuk hari ini sampai.